Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Indonesia, Indonesia, apa kabar? Sudah lama sekali saya tidak menyapa Anda di video. Harusnya saya hari ini berdua Pak Derik, tapi Pak Derik lagi kurang sehat ya. Beliau bergadang terus untuk Indonesia. Jadi hari ini saya mewakili beliau juga untuk berbicara kepada semua rekan-rekan di seluruh Indonesia. Kawan-kawan, hari ini saya akan menceritakan kepada Anda semuanya kawan-kawan tentang apa yang ada di dalam pemikiran saya, di dalam hati dan jiwa saya yang akan saya ceritakan kepada Anda agar Anda semua memahami tentang konsep dari perkumpulan Indonesia ini ya secara keseluruhan. Nah kawan-kawan, apa itu komunitas Indonesia? Indonesia adalah suatu perkumpulan ya, di mana perkumpulan ini di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah, perkumpulan Indonesia ya dengan tujuan adalah Indonesia Nasional Ekonomi Sosial Indonesia. Punya tujuan sebetulnya dua hal kawan-kawan. Pertama adalah secara ekonomi, artinya untuk pemerataan ekonomi dan mesejahterakan seluruh anggota yang ada di dalam Indonesia tersebut. Yang kedua adalah sosial, adalah bermanfaat untuk orang banyak, adalah kontribusi yang diberikan oleh komunitas ini kepada masyarakat Indonesia. Ya, itu adalah tujuan dari Indonesia. Nah, apa visi misi ke depannya? Visi misinya adalah Indonesia ini ingin membangun suatu komunitas yang besar. Ya, dari komunitas yang besar ini terbangunlah suatu komunitas yang bisa bersejahtera sama-sama, saling membantu antar seluruh anggotanya dari seluruh Indonesia. Ya, kemudian karena anggotanya sudah banyak, maka anggota ini akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang banyak sekali. Ya, contohnya yang sudah dibangun adalah Loket Indonesia, Promonesia, RBT, Gramedia, ya kemudian akan bekerja sama dengan konvensional yang lain. Artinya apa? Artinya komunitas yang besar akan sangat mudah sekali ketika sudah besar bekerja sama dengan seluruh pihak-pihak di luar. Ya, nah pola kerjanya seperti apa? Pola kerjanya adalah kita membangun suatu komunitas, ya. Kemudian komunitas ini membangun suatu kerjasama, ya, dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Contohnya adalah Loket Indonesia. Nah, dengan kerjasama yang sudah dibangun ini, ya, maka akan sangat memudahkan untuk para partisipan untuk mendapatkan potensi penghasilan, ya, yang mungkin kalau partisipan atau anggota ini bekerja sendiri-sendiri membutuhkan modal yang cukup besar untuk membangun kerjasama ini. Mungkin sangat tidak masuk akal untuk bisa memiliki usaha-usaha yang mungkin modalnya besar sekali, tetapi dengan berkumpul bersama-sama, ini akan menjadi suatu bargaining yang kuat untuk membangun suatu usaha-usaha yang awalnya besar, ya, tapi bisa dimiliki oleh bersama-sama. Nah, ada suatu konsep yang luar biasa yang kita pelajari. Nah, konsep ini adalah Max System. Max System ini adalah suatu konsep bagi, ya, yang kita namai sebagai tambahan modal kerja, yang tujuannya adalah bahwa Max System ini dimiliki bersama-sama untuk sejahtera bersama-sama sebagai modal tambahan kerja yang dilakukan tujuannya supaya bisa sejahtera sama-sama, ya, tidak memperkaya 1-2 orang saja, ya. Kita ketahui bahwa Indonesia ketika orang memegang suatu usaha hanya menguntungkan 1-2 orang saja. Tapi dengan adanya Max System ini, dengan pola kerja membangun usaha sama-sama dan bekerja sama dengan banyak pihak, maka keuntungannya bisa dinikmati bersama-sama. Nah, kawan-kawan perlu ketahui bahwa ketika kawan-kawan bergabung menjadi anggota Indonesia, ya, dan ikut Loket Indonesia dan Max System, bahwa kawan-kawan tidak menyetorkan uangnya ke Indonesia atau ke Loket Indonesia, ya, tetapi kawan-kawan melakukan transfer antar partisipan. Nah, sistem inilah yang betul-betul menjadi suatu terobosan bagaimana uang itu berasal dari sesama, ya, dari partisipan dan kembali lagi ke partisipan itu sendiri. Nah, hasilnya sesuai dari pertumbuhan dari partisipan itu sendiri. Nah, itu yang menjadi pola kerja antara Indonesia, ya, Max System dan unit-unit usaha, Promonesia, Loket Indonesia dan lain-lain. Ya, itu kawan-kawan. Yang kedua adalah saya ingin menjelaskan kepada Anda tentang perjalanan, ya, Indonesia ini sejak awal. Indonesia berdiri sejak tanggal 5 Januari 2015, ya. Indonesia pada saat itu masih menggunakan sistem yang lama, ya. Betul-betul masih baku kawan-kawan, ya. Jadi orang misalnya ikut sistem, ya. Pada saat itu nama kita masih DAF, Dream for Freedom.
orang ikut paket 10 juta, maka per 15 harinya orang bisa mendapatkan 15%. Ya, artinya 11.500.000. Pada saat kita menjalankan sistem ini selama 1 bulan, ya kita lihat ini cukup membahayakan. Membahayakan karena membuat orang-orang yang punya modal besar ya bisa ikut ke dalam sistem ini. Dan dalam waktu 15 hari mereka mendapatkan keuntungan, mereka akhirnya tidak bergabung kembali. Ya, karena modal mereka plus keuntungan mereka sudah kembali. Inilah yang membuat akhirnya pada bulan Februari 2015 kami mengubah sistemnya. Ya, kita melock ya mengubah pola bagaimana orang tidak bisa menarik modal tetapi ya berputar ya di komunitas. Artinya orang tidak membuat gap yang cukup besar dengan modalnya kembali ya. Nah, dengan sistem ini pada saat itu ya kita juga mendapatkan banyak tantangan. Tantangan yang didapat ya terutama dari para pemodal-pemodal besar dan orang-orang yang biasa bermain besar. Tetapi ketika kami mengubah itu ya, ini mendapatkan respon yang sangat baik dari para kawan-kawan yang berjiwa networker, pekerja, orang-orang yang mau berjuang dengan modal kecil, mereka bisa mendapatkan hasil besar. Ya, dengan sistem yang baru itu pada saat bulan Februari 2015 mereka lebih yakin karena mereka menganggap bahwa modal mereka tidak akan dibawa ya lari oleh para orang-orang pemodal besar ya. Nah, dengan pola itu akhirnya kita bisa memberikan kekuatan yang cukup besar dalam pertumbuhan ya, dan itu bertahan cukup lama sekitar 11 bulan sampai Januari 2016 ya. Nah, kawan-kawan pada bulan Februari 2015 kita juga melakukan recovery. Artinya pada saat merubah sistem kita melakukan recovery. Dan recovery itu tidak berlangsung pada saat itu juga. Kita waktu itu baru bisa memulai recovery 2-3 bulan setelahnya. Ya, dan baru selesai 3 bulan lagi ya setelah dimulai itu. Ini yang membuat akhirnya ketika recovery itu mulai membaik, yang awalnya orang masih tidak percaya dan mulai selesai, membuat pada saat itu pertumbuhan Asia semakin besar. Nah, kawan-kawan, hingga pertumbuhan itu menjadi puncak di bulan November ya 2015 kita berhasil mengadakan acara 30-40 ribu orang di ICE-BSD. Nah, kawan-kawan, pada bulan Januari 2015 ya, pada saat itu kita melihat ya ada suatu kondisi di mana kalau kondisi ini kita teruskan, maka kondisi ini betul-betul tidak akan bisa membuat sistem dari DAF itu panjang. Ya, kita melihat bahwa begitu banyak orang yang awalnya orang-orang aktif, tapi karena mereka sudah mendapatkan potensi hasil yang besar, malah mereka tidak aktif. Mereka menjadi orang yang pasif. Ya, kemudian juga banyak sekali orang-orang yang mulai karena sistem yang berjalan bagus, orang-orang sudah mulai memainkan uang di sini. Ya, mereka mulai berinvestasi besar. Padahal sejak awal kita sudah tegaskan ini bukan lembaga investasi. Ini bukan MLM. Ini adalah suatu sistem saling bantu-membantu, adalah komunitas. Ya, yang tujuannya adalah sejahtera sama-sama, bukan memperkaya diri sendiri. Ya, bukan menaruh uang sebanyak-banyaknya duduk diam dapat duit, bukan. Ya, nah. Tapi karena sistemnya bagus, ya lancar, banyak sekali orang mulai membangun sistem dalam sistem. Di lapangan orang sudah mulai dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Ya, ada yang duduk diam dapat duit, menjamin 1% 1 hari. Ada orang sampai ya berani menggadaikan BPKB, motor, mobil, sertifikat rumah. Karena apa? Karena merasa di sini potensinya cukup besar. Padahal sejak awal kita sudah tekankan bahwa ini adalah suatu komunitas. Ya, nah ini ya kawan-kawan yang harus kita pahami sama-sama dulu. Ya, kalau Indonesia mau besar, maka kita harus mulai merubah mindsetnya. Nah, kawan-kawan, mulai Januari 2016, ya kita sudah mulai karena sistem sudah mulai cukup berat, ya, maka pada saat itu kita sudah mulai mengindeks, ya, mengindeks awalnya adalah bonus aktif, ya, bonus aktif waktu itu. Bonus aktif dulu, ya, karena dengan bonus aktif saja masih bisa menghandle. Karena dengan berjalannya waktu, beban semakin besar, tapi pertumbuhan orang aktifnya tidak signifikan, ya mungkin terlalu banyak orang yang pasifnya yang masuk, maka pada saat yang kedua kita mulai memberikan indeks bonus pasif. Ya, dengan memberikan indeks bonus pasif ini, ya, juga bertahan cukup
beberapa waktu ya, tetapi ini juga tidak menyelesaikan masalah. Kita juga sempat menunda-nunda Sendream pada saat itu. Sampai suatu ketika ya saya berdiskusi dengan Pak Derik bahwa ini cukup berbahaya kalau kita teruskan, karena ketika ini terjadi kita terus melakukan running ya, growing pada saat itu akan terjadi suatu kondisi di mana betul-betul kita bisa-bisa habis ya, karena beban yang terjadi lebih besar pada dibandingkan omset yang masuk ya. Nah, pada saat itu kawan-kawan, saya waktu itu berpikir ya dengan Pak Derik, kalau ini terus kita lakukan, maka begitu banyak orang yang baru-baru yang belum pernah dapat sama sekali tidak dibantu oleh orang-orang yang sudah mendapatkan banyak di awal ya. Maka untuk supaya terjadinya pemerataan, terjadinya betul-betul sasaran yang tepat ya, dan kita tidak bisa memisahkan orang lama pasifnya tidak dikasih, orang baru dikasih, maka kita memberikan opsi. Di sini ada dua opsi, opsi A dan opsi B. Di opsi A ada list-listnya ya, kita ketahuan mana orang yang belum pernah dapat sama sekali, mana orang yang baru dapat bonus pasifnya sekali, 2 kali, 3 kali ya. Di sini kita akhirnya tahu sasarannya. Akhirnya dengan kita memberikan opsi ini, makanya kita bisa lebih leluasa. Oh, berarti kita harus memberikan orang-orang yang belum pernah sama sekali. Kalau tidak kawan-kawan, ya, secara tidak merata, semua orang berhak mendapatkan bonus pasifnya. Termasuk orang-orang yang sudah join setahun yang lalu, berbulan-bulan sebelumnya, yang sudah mungkin dapat hasil berkali-kali lebih besar juga mendapatkan. Karena adalah hak mereka, ya. Nah, tapi di sini akhirnya tidak terjadi pemerataan. Makanya kami memberikan 2 opsi. Nah, dari opsi ini makanya kami pilah, ya. Nah, kawan-kawan, ya, sekarang opsi A ini sudah berjalan di putaran kedua, ya, walaupun belum keseluruhan. Ya, putaran pertama ya sudah selesai, putaran kedua sedang berlangsung bagi orang-orang yang belum pernah dapat sama sekali. Ya, mungkin orang-orang yang pernah dapat dulunya di GF ya, ini sudah mulai ada yang dapat, ya. Nah, kawan-kawan yang harus kawan-kawan pahami adalah seperti ini. Ini adalah komunitas. Komunitas ini berasal dari pertumbuhan, ya. Artinya, sejak awal kita ketahui bahwa ketika presentasi dijelaskan bahwa ini resikonya sangat tinggi, ya, sangat tinggi, melebihi ya orang berinvestasi main forex dan lain-lain. Kawan-kawan kalau bermain forex, saham ya dan lain-lain pun, ketika kawan-kawan salah posisi pun dalam hitungan detik pun bisa hilang. Ya, itu pun sudah tinggi. Ini lebih tinggi lagi. Apa resikonya? Resikonya ketika tidak terjadi suatu pertumbuhan, ya, tidak terjadi pertumbuhannya tidak seimbang dengan beban yang harus diberikan. Nah, kawan-kawan, ya, ini yang harus kita pahami bahwa dengan sistem yang kita bangun sekarang ini, ya, kita harus membuat sistem yang kuat, ya, dan mindsetnya harus kita ubah sama-sama. Nah, kawan-kawan, hari ini kita terus berjuang, ya, Nesia terus berjuang, ya, malah kita memperkuat lagi sistem. Kenapa sistem selalu berubah-ubah, Pak? Ya, kawan-kawan, kita belum menemukan suatu formula yang bisa membuat Nesia ya memiliki sistem pembagian saling bantu, ya, tambahan modal kerja yang bisa aman selamanya. Ya, makanya sistemnya berubah-ubah ya. Semoga dengan adanya Max System ini ya, yang kita ubah dari mindsetnya ya, orang menjadi pengusaha dan mendapatkan tambahan modal kerja. Dengan tambahan modal kerja ini, orang sudah punya mindset yang tepat. Artinya, tidak akan ada riset kembali, ya. Tidak akan ada opsi-opsi lagi. Karena kenapa? Sudah selesai, ya. Jadi tujuan kita saat ini adalah 2 hal, kawan-kawan. Ya, pertama, kita terus running, ya. Nesia terus mengembangkan, ya, dengan Max Systemnya, dengan loket Nesia-nya, dengan usaha-usaha lainnya terus berkembang, ya. Dengan terus berkembang ini, ya, maka kita akan menyisihkan dari pertumbuhan yang ada sekarang untuk membayar opsi A. Ya, sampai kapan? Sampai selesai dan mendapatkan 2 kali dari SD. Ya. Nah, itu poin yang pertama. Artinya kapan opsi A ini dibayar? Ya, selagi terus berkembang. Ya. Jadi, apakah pasti dibayar, Pak? Selagi Nesia ini ada. Selagi Nesia ini terus jalan, artinya pasti tetap ada kemungkinan opsi A ini akan dibayar dan akan selesai. Ya. Nah, berapa besarnya, berapa lamanya tergantung pertumbuhan. Karena kita komunitas, ya. Nah, tapi saat ini saya ingin pastikan kepada kawan-kawan bahwa kami semua ya terus berjuang, terus berjalan sampai kapan? Sampai selamanya, ya. Nah, sambil kita membayar opsi A, ya, saya ingin mengajak kawan-kawan yang hari ini masih fokus.
ya untuk berkembang, untuk kita sama-sama terus melakukan maksimal, berjuang maksimal, menjadi seorang pengusaha, ya, menjadi seorang entrepreneur, ya, betul-betul kawan-kawan menjadi seorang pengusaha, mental pejuang, mental orang mau bekerja, ya, untuk merubah hidup. Tidak ada duduk diam dapat duit, ya, tidak ada, ya, jangan merusak pikiran kita, ya, ongkang-ongkang kaki saja di rumah dapat duit. Tidak ada, kawan-kawan. Kita harus tetap bekerja, ya. Walaupun saya bisa informasikan kepada Anda, hasil di sini jauh lebih besar daripada kita harus bekerja di kantoran sebetulnya. Ya, apalagi orang-orang yang mendapatkan hasil UMR, ya, hasil dari usaha Loketnesia, ya, insya Allah jauh lebih besar daripada itu. Nah, di luar itu kawan-kawan akan mendapatkan tambahan modal kerja. Nah, tambahan modal kerja ini, ya, adalah komunitas yang dibangun dari komunitas. Kawan-kawan, saya ingin mengajak Anda berpikir tentang komunitas. Kalau kita sama-sama paham tentang komunitas, ya, kita tidak akan pernah meributkan tentang indeks. Kita tidak akan pernah meributkan tentang berapa lama dipasangkan, berapa lama mundurnya pasangan. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena kita sudah tahu ini tergantung dari pertumbuhan. Ya, makanya kalau kita sama-sama cinta komunitas kita mau sama-sama dapatkan yang terbaik, maka bertumbuhlah sama-sama. Ya, nah jadi kawan-kawan, itu yang sedang kita bangun saat ini. Ya, nah tujuannya adalah kita ingin membangun suatu komunitas yang besar ke depannya, ya, diisi oleh orang-orang yang punya karakter yang baik, orang-orang yang mau berjuang sama-sama, orang-orang yang punya mental pengusaha, membuka usaha sama-sama, membuka gerai-gerai Loketnesia di mana-mana, ya. Orang-orang ini terus mensosialisasikan hingga Loketnesia kita bisa menjadi suatu potensi online yang cukup besar, ya, hingga kita bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Ya, itu sebetulnya goalnya. Ya, dan sejahtera sama-sama karena mendapatkan potensi yang besar dari hasil Max System dan Loketnesia-nya. Itu yang saya harapkan. Nah, kawan-kawan, harapan saya adalah mari kita sama-sama untuk mewujudkan itu, kita merubah mindset kita. Kalau dulu mindsetnya adalah duduk diam dapat duit, bonus pasti jadi kedepankan. Ya, Loketnesia hanya fasilitas, tapi sekarang tidak, kawan-kawan. Saya ingin kita semua mengubah pola pikir, mindset kita. Bagaimana hari ini kita memulai dulu menjadi seorang pengusahanya. Kita masuk komunitas, mau sejahtera, mau sukses, dan mau berbuat untuk orang banyak. Ya, untuk sejahtera, sukses, berbuat untuk orang banyak, kita membangun usaha sama-sama. Salah satunya saat ini yang sudah running, ya, adalah Loketnesia. Dengan kita membangun Loketnesia dan sejahtera sama-sama, ya, berkembang terus-menerus, maka tambahan modal kerjanya akan maksimal. Tapi tambahan modal kerja ini bukan tuntutan lagi, kawan-kawan. Ini hanyalah tambahan. Tetapi hasilnya akan sama dengan pola pikir yang lama sebetulnya, tapi mindsetnya berbeda. Kalau yang lama, kawan-kawan, fokusnya sama bonus pasifnya, ya. Nah, kalau di sini tidak, kawan-kawan. Di sini kita fokusnya menjadi wirausahanya. Karena bonus pasif atau hari ini kita namakan adalah tambahan modal kerja, itu sebetulnya tidak pasif juga. Karena tergantung dari pertumbuhan, besar kecilnya, ya, tepat waktunya, itu semuanya berasal dari ketika kita bertumbuh sama-sama. Ya, tapi hasilnya, kawan-kawan, percaya dengan saya, akan jauh lebih aman, jauh lebih tenang, jauh lebih panjang kalau kita mulai dari mindset yang tepat. Nah, harapan saya adalah kawan-kawan masuk ke dalam Loketnesia punya karakter yang baik, bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi betul-betul ingin merubah kehidupan kita dan bersejahtera sama-sama untuk komunitas. Ya, nah kalau ini terjadi, kawan-kawan, ya, saya jamin kita akan sangat panjang sekali. Kenapa? Karena kita tidak ada beban, ya, yang kita ciptakan sendiri. Ya, kenapa? Dimulai dari cara mindset. Nah, kawan-kawan, ya, mulai hari ini saya ingin mengajak Anda mulai dari diri kita masing-masing yang ada di dalam Nesia. Untuk sama-sama kita mempunyai pola pikir yang baik. Mindset yang baik dalam berpikir tentang Nesia ini dulu. Tentang apa itu Max System. Apa itu Loketnesia. Apa itu Promonesia. Ya, kita berpikir tentang itu dulu. Ketika kita sudah paham bahwa ini adalah komunitas, ini bukan lembaga investasi. Di sini kalau mau dapat uang banyak kita harus kerja. Mau dari Loketnesia-nya atau mau dalam mensosialisasikan Max System-nya, yang penting kita kerja baru dapat uang. Kalau kita sejahtera sama-sama, kalau kita sosialisasi sama-sama, maka Max System-nya akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kita. Mindset-nya harus seperti itu dulu. Tidak ada duduk diam dapat duit. Tidak ada. Ya, hal mustahil itu. Ya.
Itu yang pertama. Ketika kita sudah punya mindset dalam berpikir, yang kedua adalah kita punya mindset dalam menyampaikan. Ya, jangan pernah menjanji-janjikan sesuatu kepada orang lain tentang jaminan-jaminan, kawan-kawan. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Ya, maka kawan-kawan ya harus memulai dengan cara yang tepat. Ya, kalau mau Bapak Ibu dapat duit, ya sosialisasikan loket Mesianya, atau Bapak Ibu ya membuka loket Mesianya. Ketika ada orang yang pakai loket Mesianya, bayar tiket pesawat, beli tiket pesawat, bayar air, bayar listrik, Bapak Ibu dapat duit. Ketika Bapak Ibu mengajak orang membuka loket Mesia juga, maka Bapak Ibu akan dibayar oleh Max System. Ya, jangan pernah menjanji-janjikan lagi duduk diam dapat duit, Bapak Ibu. Ya, karena itu akan menjadikan beban bagi kita semua. Ya, itu yang harus kita sama-sama pahami. Yang ketiga, yang pertama Anda pahami sendiri. Yang kedua, Anda ceritakan kepada orang lain mindset yang tepatnya. Yang ketiga, dan Anda harus duplikasikan. Anda harus bina orang yang ada di dalam tim Anda untuk melakukan hal yang sama, kawan-kawan. Ini sistem sudah bagus sekali, komunitas sudah bagus sekali. Ya, jangan sampai ada begitu banyak orang yang membangun sistem dalam sistem yang akhirnya merugikan komunitas ini sendiri, kawan-kawan. Ya, itu yang ketiga. Ya. Kemudian kawan-kawan, saya harap Anda ketika mengajak partisipan baru, Anda menjelaskan lagi tentang resiko. Ya, bahwa orang membangun usaha apapun pasti punya resiko, kawan-kawan. Ya, semua pengusaha di dunia ini, kawan-kawan, ya, orang yang berani menghadapi resiko. Artinya, ketika kita tidak mau menghadapi resiko, di dalam hidup ini ada dua, ya, orang yang bekerja sama orang lain atau orang yang punya usaha sendiri. Kalau orang yang bekerja sama orang lain, dia tidak akan punya resiko duit. Tapi dia punya resiko juga. Resikonya apa? Waktu dan tenaga. Ketika dia tidak bekerja lagi, maka dia ya tidak akan mendapatkan gaji. Ya. Nah, tapi kalau dia bekerja, yang dia hilang apa? Kehilangan waktu dan tenaga. Itulah bekerja. Tapi kalau kita menjadi seorang pengusaha, kawan-kawan, karena kita keluar modal, maka kita punya resiko duit nih. Karena kita keluarkan adalah uang. Itu dulu mental harus kawan-kawan ciptakan. Makanya pengusaha tidak pernah takut resiko, kawan-kawan. Kalau kita mau jadi pengusaha, ya harus berani resiko. Tidak ada orang membangun rumah makan takut tidak laku. Buka dulu rumah makannya baru berjuang. Tetapi kawan-kawan, ya, seorang pengusaha yang sukses, walaupun dia tidak takut resiko, tetapi dia tidak diam saja. Ya, dia punya namanya manajemen resiko. Dia buat resiko itu menjadi kecil. Dia buat resiko itu menjadi hilang. Dia buat resiko itu menjadi keuntungan. Itulah pengusaha. Ketika saya dan Pak Dery pertama kali membangun komunitas ini dan menciptakan sistem, ya, saling membantu, Max System, ya, kami menaruh resiko besar, Bapak Ibu, karena kami baru membangun suatu usaha, baru membangun suatu perkumpulan, ya, ingin menciptakan suatu kesejahteraan bersama, ya. Tetapi kami tidak tinggal diam, supaya resiko ini menjadi kecil. Resiko ini menjadi hilang dan menjadi suatu keuntungan dan manfaat yang besar bagi semua orang. Maka kami ya memanajemen resiko ini dengan memperkuat sistemnya, membuat aturan mainnya, mengajak bekerja sama dengan usaha-usaha, unit-unit usaha, ya. Supaya apa? Supaya resiko yang besar tadi bisa menjadi hilang karena menjadi suatu siklus. Ya. Ini kawan-kawan yang tidak dimiliki oleh komunitas yang lain yang hanya mengandalkan perputaran-perputaran saja. Ya, kita lihat begitu banyak komunitas yang hanya 2-3 bulan selesai, kawan-kawan. Kenapa? Karena dia tidak ya menyelesaikan resikonya, dia membangun resiko sendiri. Tapi Nesia, kawan-kawan, dengan kita punya niat baik, ya, kita ingin Nesia ini panjang abadi ke depannya. Dari apa? Dari siklus, ya. Ini yang ingin kita ciptakan, ya. Nah, kawan-kawan, harapan saya adalah kawan-kawan mempelajari tentang resikonya, ya, menjelaskan tentang resikonya kepada orang yang kawan-kawan rekrut, ajak, ya. Kemudian sebelum mereka ikut, ya, mereka harus baca dulu. Termasuk kawan-kawan sekarang yang sudah bergabung dalam komunitas kita, kawan-kawan baca lagi term and condition yang ada di dalam web. Baca kata per kata, kalimat per kalimat, ya. Jangan asal contang saja. Baca aturan mainnya, lengkap di sana. Pahami, kawan-kawan, ya. Jadi kawan-kawan, ketika kawan-kawan sudah ada di dalam Nesia, artinya kawan-kawan harus taat sama aturan yang dibangun oleh sistem dari Max System dan Nesia. Ya, itu yang harus kawan-kawan pahami. Ya, kemudian saya melihat kawan-kawan di Nesia ini, ya, kenapa Nesia hari ini tidak goyah? Dihantam isu ini tetap bangkit, ya, senggol di
isu yang lain bangkit lagi, ditekan dari sisi yang ini, ya tetap semangat, ya kena isu yang ini tetap bangkit, ya digosipin yang ini semangat lagi. Kenapa kawan-kawan? Ya kenapa? Karena di Indonesia memiliki orang-orang yang punya kapasitas yang baik, punya orang-orang hebat. Hampir di seluruh Indonesia kami memiliki orang-orang yang loyal, orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah pejuang-pejuang dan mereka punya kapasitas yang hebat, kawan-kawan. Kami punya orang-orang dari Aceh sampai Merauke yang betul-betul mau berjuang, ya. Kawan-kawan dari Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Papua, ya Nusa Tenggara, Bali, di mana-mana kami punya orang-orang yang berani berjuang. Mereka punya pola kerja yang baik, mereka punya hati yang baik hingga tidak gampang untuk diserang, ya. Nah, kawan-kawan, itulah modal Indonesia yang tidak dimiliki oleh komunitas yang lain, ya. Kenapa kami hari ini yakin kami akan selamanya? Karena kami punya orang-orang yang loyal, orang-orang yang memang mau berjuang untuk Indonesia dan untuk mewujudkan seluruh misi dari Indonesia, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, ya, karena di sini saya melihat begitu banyak orang hebat, ya, yang awalnya kami hanya punya selalu diskusi antara saya, Pak Derik, dan para founder, ya, maka kami melihat begitu banyak orang hebat yang ada di lapangan, yang ingin kami libatkan. Maka kami, ya, sudah mulai membangun tanggal 18 April kemarin, membangun yang namanya Emerald Leaders Club. Ya, hari ini kurang lebih sekitar 100 orang. Orang-orang ini hampir dari seluruh Indonesia. Ya, mereka adalah para pejuang, pemikir dari Indonesia. Mereka akan memberikan kontribusi pemikiran mereka, ya, tenaga mereka, waktu mereka untuk saran-saran. Dan juga, ya, harapan kami dengan adanya forum ini akan jauh lebih cepat penyebaran informasi yang update. Artinya, ketika ada informasi ini cepat tersebar dan bisa merata, ya. Nah, kemudian kawan-kawan, harapan saya adalah kawan-kawan, ya, terus tenang, terus sabar, ya, tidak mengganggu pertumbuhan yang sedang kami bangun. Kalau kawan-kawan merasa kawan-kawan adalah bagian dari Indonesia, kawan-kawan ingin opsi A kawan-kawan selesai, maka kawan-kawan saya harap bisa bekerja sama dengan kami dengan baik. Kawan-kawan mendukung, minimal dengan mendukung, berdoa, dan mensupport kami dengan tidak berkata yang tidak baik, ya. Saya melihat begitu banyak di dunia online, di dunia Facebook, ya, orang-orang yang berkata sudah tidak baik. Kawan-kawan, ya, saya melihat sudah mulai banyak kita disusupi oleh para provokator, orang-orang yang tidak berkepentingan. Saya tidak tahu siapa itu. Orang-orang yang memanfaatkan momen kita ini. Ya, mereka tidak suka kita masih bangkit, ya, yang mereka mau kita selesai betul-betul Indonesia ini sudah tidak ada lagi, hingga begitu banyak orang yang tidak mendapatkan hasil, ya, itu kemauan mereka, ya. Kalau Anda keluar-keluar, artinya Anda mendukung itu, ya. Harapan saya adalah Anda terus mensupport kami, ya, walaupun Anda tidak mau aktif, minimal Anda diam, berdoa supaya apa yang sedang kami perjuangkan ini betul-betul bisa maksimal hingga kita bisa sejahtera sama-sama, ya, dan kita bisa tertawa bersama-sama, ya. Kawan-kawan, harapan saya adalah kawan-kawan untuk bisa berkomunikasi dengan para upline dan manajernya masing-masing, ya, tidak, ya, mengeluh ke sana sini. Supaya apa? Supaya kondusif, kawan-kawan. Dan para manajer dan para upline-nya juga bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan dengan baik kepada para downline-nya, kepada para partisipannya, supaya mereka juga bisa mendapatkan jawaban, ya. Tenang, ya. Yang saya lihat malah begitu banyak, ya, upline atau manajer yang tidak bisa dihubungi atau malah aktif yang lain lagi hingga para partisipannya kecewa dan mereka mengeluh, ya. Inilah kawan-kawan, saya harapkan kita di komunitas yang sama, komunitas yang besar, bukan hanya untuk senang sama-sama, tapi juga kalau ketika kita ada tantangan ini kita hadapi secara bersama-sama dan bisa, ya, kawan-kawan sampaikan, ya, komunikasi yang baik, komunikasi yang kondusif, ya, koordinasi yang tepat akan sangat dibutuhkan pada saat tantangan-tantangan besar yang ada. Jangan mudah disusupi oleh orang-orang yang ingin Indonesia ini hancur. Jangan mudah mau terprovokasi oleh orang-orang yang malah merugikan kita sama-sama, kawan-kawan, ya. Harapan saya adalah saya mendapatkan dukungan dari Anda semua, ya, siapapun itu. Mau yang opsi A, apalagi yang opsi B, ya, untuk kita sama-sama berjuang sesuai porsi kita masing-masing. Kalau Anda seorang berjuanglah. Ya, kalau Anda hanya menanti opsi A, ya minimal Anda menanti dengan tenang, sabar, ya. Saya pastikan kepada Anda selagi Indonesia ini ada, selalu ada harapan untuk kami menjelaskan opsi Anda. Tetapi kalau misalnya Anda
malah membuat hal-hal tidak diinginkan, malah merugikan semua orang yang ada di dalam Indonesia ini sendiri. Jadi sama-sama kita jaga sikap kita, ya, dan ucapan kita, pemikiran kita, mari kita benahi semuanya, ya. Nah, kawan-kawan, visi misi ke depan dari Indonesia adalah secara kegiatan, ya, kami baru mengadakan acara Indonesia Fokus, ya, kemarin 1000 orang safir di Pulmen Jakarta tanggal 17, ya. Nah, berjalan dengan lancar. Di sana juga kawan-kawan yang terus mau berjuang mendapatkan visi tentang Indonesia ke depannya mau seperti apa. Nah, nanti tanggal 26 sampai 29 Mei kita akan mengadakan acara Indonesia Camp. Ya, Indonesia Camp ini khusus para safir yang sudah waiting atau confirm 1 miliar kiri kanan, ya, mulai tanggal 22 Februari sampai 19 Mei. Ya, segera kejar supaya kawan-kawan bisa menghadirinya Indonesia Camp ini pada tanggal 26 sampai 29 bulan depan, ya. Kemudian di bulan Juli kita akan mengadakan Space Run, ya. Kawan-kawan, ayo bersemangat, mulai daftar dari sekarang 10.000 orang, ya. Di akhir Juli akan mengadakan Space Run, kita mau lari sama-sama, bermain sama-sama, fun sama-sama. Bukan hanya untuk warga besar Indonesia, tetapi juga banyak masyarakat umum yang ikut, potensi bagi Anda untuk berkenalan sama mereka, ya. Nah, kawan-kawan, di akhir tahun 2016 ini insya Allah kita akan mengadakan kembali, ya, seminar besar kita, ya, Freedom Seminar yang kedua, ya. Berapa jumlahnya tergantung dari perjuangan kita sekarang sampai bulan-bulan itu, ya. Kalau memang memungkinkan bisa sampai 100.000 orang, ya, kita akan mengadakan acara yang sangat akbar, ya, di akhir 2016 ini. Nah, kawan-kawan, ya, sekarang, ya, DPD Indonesia sudah dibentuk 28 provinsi. Ya, DPD ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi setiap daerah, ya, untuk melakukan perizinan di daerah, untuk mengadakan acara-acara amal di daerah, ya, untuk koordinasi dengan DPP, dengan pusat, ya, dengan bidang-bidang yang ada di DPP, ya, dengan saya, ya, supaya lebih mudah koordinasi, ya. Kami sudah membangun 28 DPD se-Indonesia, ya, dari Aceh sampai Papua Barat sudah dibentuk DPD-DPD-nya. Ya, akan ada kantor-kantor di setiap daerah untuk memudahkan koordinasi. Nah, kawan-kawan, di bulan Mei besok, tanggal 1, ya, insya Allah, di awal-awal bulan Mei, kita akan punya aplikasi mobile dari Loknesia. Ya, yang pertama yang akan keluar adalah dari Android dulu. Yang kedua dari OS-nya, untuk Apple. Ya, nah, di bulan Juni, insya Allah, web dari Indonesia Center juga akan dirilis. Ya, akan selesai juga, termasuk aplikasi mobile-nya. Nah, di sana kawan-kawan akan sangat mudah sekali ketika kawan-kawan sudah bisa menggunakan aplikasi mobile. Ya, baik secara penjualan tiket di Loknesia, pembayaran Loknesia, maupun di Indonesia Center. Indonesia Center nanti isinya kawan-kawan akan mendapatkan informasi tentang kepengurusan, program kerja, ya, alat-alat bantu, kawan-kawan bisa pesan di sana. Ya, kemudian CD audio, program juga bisa di-download di situ. Ya, kemudian nanti juga akan seluruh partisipan, seluruh anggota Indonesia akan mendapatkan kartu ID. Ya, insya Allah ini juga bisa kita wujudkan di bulan Juni. Ya, kartu ID ini, ya, akan mendapatkan fasilitas diskon di banyak tempat, ya, dan bakal mendapatkan fasilitas-fasilitas tambahan lainnya. Ya, nah, kemudian kawan-kawan, visi misi kita ke depan adalah, ya, saya punya visi bagaimana Indonesia ini membangun suatu komunitas yang besar. Ya, masyarakat yang banyak, ya. Kemudian kita membangun suatu usaha-usaha sehingga seluruh aktivitas dan kebutuhan sehari-hari kita bisa tercukupi menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, saat ini kan bayar listrik, bayar air, pulsa, tiket pesawat, hotel, ya, bayar cicilan kredit dan lain-lain sudah ada. Setelah kita punya Loknesia, kita akan punya yang namanya kita akan membangun koperasi. Ya, koperasi ini akan bekerja sama dengan pabrik-pabrik, ya, gula, kopi, beras, ya, dan 9 bahan pokok lainnya yang tujuannya adalah kita mau branding, ya, beras Nesia, kopi Nesia, ya. Nanti, ya, kita akan buat aplikasinya. Orang bisa pesan kopi, beras, ya, gula, ya, melalui aplikasi dan akan diantar di warung-warung terdekat. Bisa kita kerjasama dengan warung yang memang sudah ada, seperti Gojek kerjasama dengan para pemilik ojek, atau kita punya warung-warung Indonesia sendiri seperti Gerai Loknesia. Nah, ini akan kita mulai bangun dari sekarang. Ya, artinya di 2016 ini harapan saya adalah seluruh transaksi
baik itu untuk bayar listrik, air, dan segalanya, maupun kebutuhan beras, susu, dan lain-lain akan mulai tercukupi, mulai disiapkan oleh Indonesia. Nah, ini kawan-kawan yang sedang kita bangun, bukan hanya dikuasai oleh para konglomerasi, tapi rakyat yang membangun, ya, dan rakyat juga membuat akan kembali ke rakyat lagi. Nah, ini tujuan kita sama-sama. Nah, kawan-kawan, ya, itu yang bisa saya ceritakan pada Anda hari ini. Harapan saya adalah Anda semua di seluruh Indonesia terus berjuang bersama kami, ya. Saya, Pak Dari, kawan-kawan, sejak awal membangun perkumpulan ini, ya, betul-betul ingin kita semua sejahtera sama-sama, ya. Dimulai dari pola kerja yang baik, dimulai dari mindset yang baik, tidak ingin merugikan siapapun, kawan-kawan, ya. Makanya harus dimulai dengan mental yang baik, ya. Jangan berpikir, wah, join 1 juta dulu, wah, hasil bagus, wah, main lagi 30 juta, wah, ini main bagus lagi, ayo kita gadaikan rumah, gadaikan motor, ya, masukkan sini. Kawan-kawan, dengan Anda lakukan itu, Anda memperberat sistem kami, Anda membuat beban kami menjadi besar, ya. Anda duduk diam saja, ya, Anda mindahkan uang Anda ke sistem ini, ya, tapi membuat kami menjadi beban yang besar, ya. Harapan saya adalah, ya, saya ingin ceritakan kepada Anda, orang-orang yang sukses di Indonesia, rata-rata mereka adalah orang-orang yang hanya mungkin main 1 juta. Banyak para emerald yang modalnya cuma 1 juta, kawan-kawan. 5 juta, 10 juta, maksimal 30 juta. Ya, tapi mereka aktif, baik membuka gerai Lokinesia maupun mensosialisasikan Mesh System. Ya, ketika mereka sudah berhasil, maka mereka mendapatkan hasil jauh lebih besar daripada modalnya. Tapi kalau Anda punya pola kerja mental investasi, Anda masuk uang sebanyak-banyaknya, ya, saya pastikan kepada Anda tidak akan signifikan mendapatkan hasil, ya, di Indonesia maupun di Mesh System ataupun di Lokinesia, ya. Karena bagaimanapun, kalau kita mau sukses, kita tetap harus menjadi seorang pebisnis. Kita harus menjadi seorang wirausaha, bukan hanya menjadi seorang investor, ya. Pemilik usaha, ya, yang berkembang akan jauh lebih besar hasilnya daripada hanya sekedar investornya saja, kawan-kawan, ya. Maka dari itu, kawan-kawan, harapan saya adalah mari sama-sama kita berjuang, kita aktif, ya, untuk mewujudkan seluruh impian Anda. Kawan-kawan, hidup hanya 1 kali di dunia, ya. Anda punya saudara, Anda punya orang tua, Anda punya istri, Anda punya anak-anak, ya. Toh di dalam hidup kita, tanpa kita harus ada di dalam Indonesia, kita harus tetap sosialisasi di luar sana, tetap harus membangun hubungan dengan orang lain, ya. Di Indonesia, kawan-kawan, kita punya saudara-saudara yang seperjuangan, yang sama-sama berjuang untuk kebaikan kita sama-sama, ya. Toh kalau di luar sana, kawan-kawan tetap harus bekerja, digaji mungkin 1,5 juta sebulan, 3 juta sebulan, 5 juta sebulan, 10 juta sebulan, ya. Toh tetap berjuang, bergadang, dimarahi bos, ya. Kenapa kawan-kawan tidak mengambil peluang yang sudah ada? Kawan-kawan dengan modal 1 juta, 5 juta, 10 juta, kawan-kawan bisa membuka Lokinesia, kawan-kawan mensosialisasi lagi kepada rekan-rekan lainnya untuk membuka gerai-gerai juga, hingga kawan-kawan punya penghasilan jauh lebih besar daripada itu, kawan-kawan. Jauh berkali-kali lebih besar daripada itu. Toh dalam hidup kita harus berjuang. Nah, marilah sama-sama, ya. Kita besarkan Indonesia ini, karena Indonesia ini punya tujuan. Kita semua, masyarakat Indonesia ini bisa bangkit. Dimulai dari anak-anak muda yang berani berjuang, berani bermimpi untuk suatu perubahan besar, ya. Mari sama-sama kita bangkit sama-sama untuk wujudkan seluruh harapan dan impian kita. Kawan-kawan, kita bisa besar karena semuanya dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama, ya, kita punya niat yang tulus dan selalu kita kaitkan bahwa semua kesuksesan kita, tantangan-tantangan kita berasal dari Tuhan dan untuk mendewasakan kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya, ya. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya di kota Anda dan acara-acara besar yang kami adakan di Jakarta dan oleh DPP Indonesia. Terima kasih. Salam Indonesia, salam Indonesia, salam sukses maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.